Perkenalkan, nama saya Santa Putri Natalin dengan NIM 203306010012. Unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur dalam atau merupakan unsur utama yang membangun utuhnya sebuah cerpen. Unsur intrinsik terdiri atas yang pertama tema. Tema adalah unsur intrinsik cerpen yang menjadi dasar cerita. Unsur intrinsik cerpen tema sering disamakan dengan ide atau tujuan utama cerita. Tema merupakan unsur intrinsik cerpen yang menjadi sebuah ruh atau nyawa yang ada di dalam karya prosa seperti novel. Tema bisa disebut ide utama dalam membuat cerita karena tema adalah penentu latar belakang dari cerita tersebut. Tema dalam unsur intrinsik cerpen berisikan gambaran luas tentang kisah yang akan diangkat sebagai cerita dalam cerpen, sehingga sangat penting memikirkan tema sebelum menulis cerpen. 2. Alur. Unsur intrinsik cerpen yang kedua adalah alur atau plot. Alur dalam cerpen adalah jalan cerita. Cerpen harus memiliki jalan cerita yang jelas dengan menyesuaikan unsur intrinsik cerpen alur. Alur sebagai unsur intrinsik cerpen biasanya memiliki beberapa tahapan mulai dari perkenalan, penanjakan, klimaks, anti klimaks, dan penyelesaian. Alur unsur intrinsik cerpen dibagi menjadi 3, yaitu A. Alur maju. Dari unsur intrinsik cerpen adalah rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan urutan waktu, kejadian, atau cerita yang bergerak ke depan terus. B. Alur mundur. Dari unsur intrinsik cerpen adalah rangkaian peristiwa yang susunannya tidak sesuai dengan urutan waktu, kejadian, atau cerita yang bergerak mundur atau flashback. C. Alur campuran. Dari unsur intrinsik cerpen adalah campuran antara alur maju dan alur mundur. Yang ketiga ada tokoh. Tokoh merupakan unsur intrinsik cerpen yang sangat penting. Unsur intrinsik cerpen seperti tokoh adalah meliputi orang atau karakter yang ditampilkan dalam cerita. Tokoh dalam unsur intrinsik cerpen dibagi menjadi 3 karakter, yaitu A. Tokoh protagonis. Dari unsur intrinsik cerpen adalah tokoh utama pada cerita. B. Tokoh antagonis. Dari unsur intrinsik cerpen adalah tokoh penentang atau lawan dari tokoh utama. C. Tokoh tritagonis. Dari unsur intrinsik cerpen adalah penengah dari tokoh utama dan tokoh lawan. Dan yang terakhir D. Tokoh figuran. Dari unsur intrinsik cerpen adalah tokoh dalam cerpen yang menjadi tokoh pembantu dan memberi warna pada cerita. 4. Penokohan. Istilah penokohan lebih luas daripada tokoh dan perwatakan. Penokohan dalam unsur intrinsik cerpen mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita, sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Yang kelima, latar. Unsur ini mengacu pada latar, waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Latar dalam unsur intrinsik cerpen bisa membuat pembaca cerpen lebih paham tentang kapan, di mana, dan sedang apa tokoh yang diceritakan. Yang keenam, ada sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang dari unsur intrinsik cerpen seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Yang ketujuh, gaya bahasa. Gaya bahasa dalam unsur intrinsik cerpen menjadi ciri khas dari penulis saat menuliskan cerita. Gaya bahasa ini bisa dibedakan dari penggunaan majas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. Dan yang terakhir, amanat. Amanat adalah unsur intrinsik cerpen berupa pesan moral yang ditulis oleh penulis cerita. Amanat bisa dipetik oleh pembacanya setelah membaca karya tersebut. Unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra.
tetapi secara tidak langsung memengaruhi struktur dari cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen meliputi yang pertama, latar belakang penulis merupakan unsur ekstrinsik cerpen yang mendorong pengarang untuk menuliskan cerita. Yang kedua, latar belakang masyarakat merupakan suatu kondisi tertentu di sekitar yang mampu memengaruhi penulis di dalam pengarang cerpen. Yang ketiga, nilai dalam cerpen biasanya dapat ditemui di dalam cerpen seperti nilai moral, nilai sosial, hingga nilai budaya. Yang keempat, sikap pengarang. Yang kelima, situasi sosial ketika cerpen dibuat. Yang keenam, psikologi pengarang dan pembaca. Dan yang terakhir, keadaan lingkungan pengarang.